Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Aulia dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang dengan NIM 22231027. Yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Pangan. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai baik nggak sih mengonsumsi gorengan untuk berbuka puasa bagi tubuh kita. Tanpa membuang banyak waktu lagi, yuk langsung saja kita simak video ini. Makan gorengan saat buka puasa ibarat jadi tradisi yang tak tertulis bagi umat muslim di Indonesia. Dengan rasa gurih dan renyah, gorengan selalu jadi salah satu menu yang paling laris diburu menjelang waktu berbuka puasa. Apalagi jika dimakan panas-panas dengan sambal kacang atau cabai rawit. Tak jarang membuat siapa saja kalap dan makan dalam jumlah yang banyak. Namun, sebenarnya makan gorengan berlebihan itu tidak baik loh untuk kesehatan kita. Makanan yang digoreng memang terasa gurih dan renyah di mulut. Meskipun enak, gorengan adalah makanan yang perlu untuk kita hindari saat berbuka puasa. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrialsyah, menjelaskan bahwa masih boleh untuk menyantap gorengan saat berbuka puasa. Namun, perlu kita perhatikan lagi porsi gorengan yang akan disantap. Ini berkaitan dengan bahaya dari makanan berminyak saat berbuka puasa. Makan gorengan dalam jumlah banyak saat buka puasa akan memaksa lambung kita untuk langsung bekerja dengan keras. Padahal, lambung yang semulanya kosong selama kita berpuasa seharian perlu diisi secara bertahap agar sistem pencernaan kita tidak kaget untuk mencerna banyak makanan berlemak dalam sekaligus. Selain itu, tenggorokan yang kering selama puasa juga membutuhkan hidrasi lebih dari asupan air. Lemak berlebih pada gorengan dapat mengiritasi tenggorokan yang kering. Bahaya makan gorengan berlebih saat buka puasa. Berikut adalah beberapa alasan kenapa kamu harus membatasi makan gorengan saat buka puasa. Yang pertama, lemak dalam minyak sulit untuk dicerna. Kandungan lemak dalam minyak pada gorengan cenderung sulit untuk dicerna. Hal ini membuat tubuh lebih lama mencerna gorengan. Selain bisa mengganggu dan menghambat saluran pencernaan untuk mencerna zat gizi lainnya. Yang kedua, lemak trans dalam gorengan akan meningkatkan kolesterol jahat karena makanan yang digoreng dimasak dalam minyak yang pada suhu yang sangat tinggi, kemungkinan besar makanan tersebut mengandung lemak trans. Lemak trans dalam gorengan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita, atau yang biasa kita singkat dengan LDL. Jadi, semakin banyak kamu mengonsumsi gorengan, maka semakin banyak kadar lemak jahat dalam tubuh kamu. Menurut studi pada tahun 1997 yang diterbitkan oleh The American Journal of Clinical Nutrition, lemak trans dikaitkan dengan peningkatan risiko banyak penyakit, termasuk penyakit jantung, kanker, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga, akan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Jika kamu mengira bahwa diabetes hanya bisa terjadi akibat makan makanan yang manis saja, anggapan tersebut sebenarnya cukup keliru. Nyatanya, makan gorengan berlebih saat buka puasa juga bisa meningkatkan risiko penyakit ini loh. Sebuah studi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh para peneliti di Harvard School of Public Health menemukan bahwa konsumsi gorengan yang sering secara signifikan dikaitkan dengan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Yang keempat, gorengan berpotensi mengandung akrilamida penyebab kanker. Alasan lain mengapa kamu perlu membatasi makan gorengan saat buka puasa adalah karena berpotensi mengandung akrilamida. Ini adalah
zat beracun yang dapat terbentuk dalam makanan selama memasak suhu tinggi, seperti menggoreng atau memanggang. Akrilamida terbentuk oleh reaksi kimia antara gula dan asam amino yang disebut dengan asparagin. Makanan bertepung seperti produk kentang goreng biasanya memiliki konsentrasi akrilamida yang lebih tinggi. Konsentrasi akrilamida yang lebih tinggi dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai jenis penyakit kanker. Yang kelima, gorengan tinggi kalori dan bisa memicu kegemukan. Makanan yang digoreng akan mengandung lebih banyak kalori daripada makanan yang tidak digoreng. Jadi, makan gorengan saat buka puasa berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori secara signifikan. Belum lagi kandungan lemak trans dalam gorengan yang juga membuat risiko peningkatan berat badan menjadi lebih tinggi. Bukan tidak mungkin jika kebiasaan makan gorengan setiap hari pada akhirnya akan menyebabkan obesitas. Yang keenam, sakit tenggorokan. Mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa juga sangat memungkinkan kita mengalami masalah kesehatan pada tenggorokan kita. Setelah berpuasa selama seharian penuh, tenggorokan kita akan lebih kering dari biasanya. Jika kita memakan gorengan ini, akan membuat tenggorokan kita jadi lebih kering lagi, bahkan akan meradang. Nah, itulah tadi beberapa alasan mengapa kita perlu membatasi mengonsumsi gorengan, terutama saat berbuka puasa. Wih, ngeri sekali bukan? Hal yang kita anggap sepele selama ini ternyata bisa membuat pengaruh besar loh untuk tubuh kita. Yuk, sebisa mungkin kita hindari mengonsumsi gorengan secara berlebihan, terlebih lagi ketika kita sedang berpuasa. Mungkin sekian pembahasan kita mengenai gorengan saat berbuka puasa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.